Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Selasa 3 November 2020. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 14 ayat 15 sampai dengan 24. Satu kalimat yang baik kita renungkan di sini dari sabda Tuhan Yesus adalah Ia mengundang banyak orang, dan kitalah, Anda dan saya adalah orang yang diundang oleh Tuhan Yesus, diundang oleh Allah. Untuk apa? Untuk bersatu dengan Dia, bersatu dengan Tuhan Yesus. Kalimatnya begini: pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Mereka mengeluarkan alasan kenapa mereka tidak bisa datang ketika mereka diundang, mendapatkan undangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, membaca, merenungkan bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, kita sadar bahwa kita ini adalah juga orang yang diundang untuk bersatu dengan Tuhan. Tapi bagaimana kita menanggapi undangan dari Tuhan tersebut? Mudah-mudahan kita ini adalah orang yang ketika mendapat undangan untuk bersatu dengan Dia, kita mengatakan, "Ya, saya mau bersatu dengan Tuhan Yesus. Saya mau datang kepada Tuhan Yesus. Saya mau tekun berjumpa dengan Tuhan Yesus karena saya mempunyai kerinduan." Tapi kalau orang itu nggak punya kerinduan, ya susah. Yang penting itu bagaimana kita punya kerinduan di dalam hati kita, di dalam diri kita, punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhanlah segala-galanya bagi saya, bagi kita, bagi Anda. Dan akhir perjalanan hidup kita itu adalah kepada Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Tapi kalau kita dalam hidup ini tidak mengalami kerinduan, tidak ingin mengalami perjumpaan, ya susah. Kalau kita tidak punya kerinduan, jangan-jangan doa yang kita lakukan itu hanya kedok saja. Peran Ekaristi yang kita ikuti hanya kedok saja. Kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan itu ya hanya kedok juga itu. Sebenarnya hati saya itu nggak rindu, hati saya itu nggak senang, hati saya itu nggak mau bersatu dengan Tuhan. Kadang-kala begitu. Saya lebih senang memikirkan pekerjaan, memikirkan penghasilan, memikirkan jabatan, kedudukan. Ya silakan saja memikirkan hal-hal seperti itu, tetapi jangan sampai kita ini melupakan Tuhan. Betapa Tuhan itu kerap kita lupakan dalam kehidupan ini. Kalau kita mendengar kata undangan, maka pertama-tama yang baik kita renungkan adalah bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Rajin berdoakah kita? Mau berdoakah kita? Mau mengikuti Ekaristika? Mau melakukan kegiatan rohani? Bila itu kita lakukan, saya rasanya rindu mau berdoa. Saya meluangkan waktu untuk berdoa. Doa apa? Gampang. Bapa kami, Salam Maria. Pagi jam 6 doa Angelus, jam 12 doa Angelus, jam 6 sore doa Angelus. Ada juga orang yang jam 3 itu doa Koronka. Ada yang punya devosi. Itu terus berdoa. Itu salah satu orang yang menanggapi undangan untuk bersatu dengan Tuhan. Membaca kitab suci, itu adalah undangan yang begitu sederhana yang bisa kita lakukan.
Satu hari baca 1 atau 2 ayat katakanlah, nggak usah banyak-banyak. Yang penting kita renungkan ayat itu dari sabda Tuhan Yesus, dari bacaan itu, dari kitab suci itu kita renungkan ini. Satu ayat itu mau bicara apa kepada kita dan kita renungkan, dan itu mau menjadi tindakan, menyelaraskan tindakan kita dengan sabda Tuhan Yesus. Itu penting. Kita baca satu ayat itu berapa lama sih? Mungkin 1 atau 2 menit. Oke, kalau mau ditambah satu perikop katakanlah ya sekitar 5 menitan. Apakah kita meluangkan waktu untuk mengalami perjumpaan dengan Allah, menanggapi undangan untuk bersatu dengan Allah? Itu dia tadi, berdoa, baca kitab suci, yang intinya adalah saya rindu, saya mau dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, undangan dari Tuhan pun di satu pihak seperti tadi yang saya katakan, lewat doa, bacaan Injil, kegiatan rohani itu benar. Tapi ada satu lagi yang penting, atau ada beberapa hal lagi yang penting yang mesti kita lakukan. Apa itu? Berbuat kasih. Ketika Anda berbuat kasih kepada orang lain, itu Anda menanggapi undangan dari Tuhan. Ketika Anda melakukan kebaikan kepada sesama, kepada orang lain, itu juga berarti Anda menanggapi undangan dari Tuhan. Ketika Anda berbela rasa, memperhatikan orang lain, ketika Anda mendoakan orang yang sakit, mendoakan orang lain, itulah dia Anda menanggapi undangan dari Allah. Ketika Anda dalam hidup ini mau bersikap jujur di tempat Anda kerja, Anda menentang korupsi, tidak mau melakukan korupsi, sungguh mau jujur, itu berarti Anda menanggapi undangan dari Tuhan. Ketika Anda mau setia, sebagai suami istri mau setia satu sama lain, itu berarti juga Anda menanggapi undangan dari Allah. Ketika Anda mau bertanggung jawab dalam rumah tangga, dalam keluarga Anda, mencari nafkah supaya anak Anda bisa sekolah dengan baik, anak-anak bisa selesai sekolah dengan baik, dan Anda punya rasa cinta dalam keluarga, itu juga Anda menanggapi undangan dari Tuhan. Kegiatan rohani yang baik-baik harus sejajar, harus sejalan. Ada juga kalau kita ini suka menjelek-jelekan orang lain, itu saya pikir kita tidak menanggapi undangan dari Tuhan. Kalau seandainya kita ini korupsi di tempat kerja, itu kita tidak menanggapi undangan dari Tuhan. Kalau kita bersikap jahat kepada orang lain, itu kita tidak menanggapi undangan dari Tuhan. Bila kita tidak setia, Anda tidak setia dalam hidup berumah tangga, itu juga Anda tidak menanggapi undangan dari Tuhan. Kalau Anda bersikap kasar, bersikap keras kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, itu Anda tidak menanggapi undangan dari Tuhan. Nah itulah dia, kadangkala kita lupa. Kalau kita tidak jujur dalam hidup ini, itu Anda berarti tidak menanggapi undangan dari Tuhan. Artinya apa? Anda menyepelekan Tuhan, kita melupakan Tuhan, atau jangan-jangan memang Tuhan sudah kita lupakan. Kita nggak bisa mengatakan saya menanggapi undangan dari Tuhan, saya rajin berdoa, saya rajin membaca kitab suci, tapi kepada orang lain jahatnya minta ampun, menghujat orang lain, mencemooh orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Itu kita tidak menanggapi undangan dari Tuhan. Dan jangan-jangan kalau kita bersikap seperti itu, Tuhan tidak memperhatikan kita. Tuhan mengabaikan segala doa, kegiatan rohani yang kita lakukan. Karena apa? Tuhan itu kecewa kepada kita. Dalam arti, kamu mau dekat dengan saya, tetapi kamu kok kepada orang lain begitu jahat, tidak baik. Kamu kerap kali berbuat dosa, melukai orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Nah itulah dia. Maka dari itu kita sungguh menanggapi undangan dari Tuhan untuk bersatu dengan Tuhan. Ya lewat doa kita, kegiatan rohani, membaca kitab suci. Dan yang penting itu dari segala itu juga adalah mari sikap kita kepada orang lain. Dan selalu saya katakan, perkataan perbuatan kita harus jalan sesuai sebagai orang yang mengikuti kehendak Tuhan, sebagai orang yang dekat dengan Tuhan.
perkataan perbuatan kita juga selaras dengan ajaran dari Tuhan Yesus. Nah, semoga kita sebagai orang Kristiani, pengikut Kristus, menanggapi undangan dari Tuhan untuk bersatu dengan Tuhan Yesus semakin erat, semakin kokoh, kuat di dalam Tuhan Yesus, dan kita pun didorong untuk melakukan kasih dalam kehidupan ini. Perhatikan sikap, tindakan, perbuatan, perkataan kita dalam hidup kita ini. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.